Pancasila. Ini masalah materi bro, fikih-fikih. Oh, kembali ke lingkungan materi ya. Masalah makan gitu. Oke. Cara Ya itu, begini, jadi gerakan ideologi kapitalis, Ya. ideologi komunis Ya. itu masalah mencari makan. Mencari makan. Liberalis cara cari makannya begini, kasih aja modal ke orang semuanya, biarlah orang Oke. berpikir, budaya guna membuat ini gitu kan. Kalau sosialis, Sosialis kan negara semuanya, sumber daya. Negara yang sumber daya menggerakkan alam, ya. Semua modal itu diambil oleh negara. Berarti negara yang menggerakkan. rakyatnya bekerja untuk negara semuanya. Seperti Nanti Cina sekarang ya. Nanti kebutuhannya dicukupi oleh. Nah, sekarang kita beralih kepada Pancasila yang menjadi haluan ideologi Pancasila itu yang ingin diotak-atik ya, bahkan ada upaya mungkin ingin menghalalkan ideologi yang terlarang, ya ini paham-paham komunis dan sosialis barangkali, yang dimana paham komunis ini telah dilarang melalui MPR kita ya. Partai komunis itu dilarang di Indonesia ya. Memang ini sudah menjadi fenomena sejarah ya dari dahulu, bahwa memang ideologi ya, jadi memang ideologi paham komunis ini pada tahun memang dari mulai 48 memang gerakannya sudah ada bang ya, gerakannya sudah ada tahun 48. Bukan 48. Nah, berapa? Kalau kita baca sejarah, Ya. komunisme itu masuk ke Indonesia sudah semenjak awal pergerakan nasional merdeka ya. Itu ada Ya. kan. Sebelum Indonesia ada sudah ada dia. Ya sudah ada dibawa oleh, kalau ya dalam data sejarah yang Tapi saya baca, 48 sudah itu mulai dibawa oleh membangun partainya. Snelliff namanya. Oke. Seorang partai. Dia ini Siapa namanya bang? Snelliff. Snelliff ya. Snelliff Orang ini mana dia? Orang Belanda. Orang Belanda membawa ke Indonesia. Ya, Cuma cuman sejarah ya, Belanda ingat. Ya, dia datang ke Indonesia. Ya. Lalu dia mendirikan sebuah partai namanya SDP. SDP. Oke. Industri Socialism. Itu dalam sejarah buku apa tuh? Oh banyak. Banyak bisa, ya? bisa Anda cari. di Dalam mana. apa sejarah ada? Dalam apisnya ada. Karangan Ahmad Mansur Siar Negara ya. Ada. Oke, ingat, saya sangat mempopulerkan buku Api Sejarah ini, luar biasa nih. Api Sejarah ini tebal bukunya, ya. Tapi saya dulu belum sempat memiliki, hanya meminjam. Bagus bacaannya, referensinya, dan juga yang menulis ini juga sangat banyak referensi dia gunakan dalam sejarah-sejarah Indonesia. Ya, Ya. silakan bang. Apa yang silahkan nih? Mau apa tadi? Oke, bicara masalah tentang sejarah paham komunis di Indonesia. Tadi dibawa oleh siapa nih? Si Snelliff. Snelliff namanya. Bukan Sonio ya. Ya, itu kawannya Snelliff. Doraemon itu. Nah, Snelliff ini dari orang dari Belanda ya. Masuk Ya. ke Sumbar jadi apa dia? Jadi ajolip. Nah, gitu. Oke, silakan. Kalau Jadi sejarahnya dari tahun ya. berapa tuh? Sebelum Indonesia ada, paham komunis sudah di masuk. tahun 30-an paham komunis itu sudah ada. Sudah ada. Semenjak Oke. Ini dan anda pernah dengar ada serikat Islam itu kan? Iya. Serikat Islam Serikat itu kan? Islam. Islam itu pernah terpecah dua, Oh, serikat Islam putih, benar. Putih dan serikat merah. Islam merah. Merah. Nah, Makanya ini kan yang bendera dipimpin kita ada oleh- merah putih ya. oleh Darsono, Darsono. Semaun. Semaun. Nah, jadi itulah tokoh-tokoh komunis ya, pada yang saat itu ya. merubah masuk ke nah, jadi pada tahun 30-an itu komunis itu kan memberontak. Dalam hal ini Hindia Belanda. Betul. Jadi Bukan pada tahun dua kali dia memberontak. Gitu. berapa kali? Sebelum ada Indonesia saja, di zaman Hindia Belanda dia sudah melakukan pengkhianatan. Itu memang DNA komunis. Jadi DNA komunis itu udah berkhianat gitu ya. Jadi ingat rekan sekalian, memang komunis ini dari kalau internasionalnya mungkin dari Rusia dulu Stalin ya. Ya. Negara Rusia yang dulu Karl merasa Marx daya. namanya, Karl Marx. Ya dia kan ideologinya yang membuat Karl Marx ya kan. Marxisme kan gitu segala macam. Ya dengan The Manifesto apanya sosialisnya, itulah yang menjadi inspirasi gerakan komunis begitu kan. Dan memang sejarah komunis ini sejarah berdarah semua ya, baik itu di Vietnam, Kamboja ya, itu pembantaian demi pembantaian mereka lakukan. Dari yang dikatakan istilahnya adalah gerakan kaum proletar atau kaum kelas bawah ya, yang dia memberontak kepada kaum yang dikatakan kaum borjuis lah gitu kan. Ini komunis ini atau sosialis ini, paham komunis adalah paham antitesa dari kaum feodal gitu ya. Dan dia ingin memberontak, merasa nasibnya tidak adil gitu, seperti kaum kelas bawah ya. Sehingga mereka memiliki gerakan kaum menggerakkan kaum buruh gitu kan, kaum tani dan Saya sebagainya. tidak melihat ini bukan masalah adanya pemahaman ideologi tentang Liberalis, ya. kapitalis, Ya. komunis, sosialis. Ini Ya. bukan masalah keadilan tidak adil. Jadi Kan? masalah apa bang? Bukan
lahirnya komunisme, lahirnya liberalis itu bukan hadir karena akibat sebuah proses ketidakadilan. Jadi lahirnya atau mereka menuntut sebuah keadilan. Ini masalah materi bro, pitih-pitih. Oh, kembali ke materi ya. Masalah makan gitu. Oke. Cara Ya asalnya itu, begini, jadi gerakan ideologi kapitalis, Ya. ideologi komunis itu Ya. masalah mencari makan. Mencari makan. Liberalis cara cari makannya begini, kasih aja modal ke orang semuanya, biarlah orang Oke. berpikir, berdaya guna membuat ini gitu kan. Kalau sosialis, Sosialis kan negara semuanya, sumber daya, Negara sumber yang daya menggerakkan alam, ya. semua modal itu diambil oleh Oleh negara. Berarti negara yang menggerakkan. rakyatnya bekerja untuk negara semuanya. Oke. Seperti Nanti Cina sekarang ya. Nanti kebutuhannya dicukupi oleh Negara. negaranya. Mau kasih baju merek apa, terserah. Oke. Palu Arit ya. Mau dikasih nggak makan masalah juga. Oke. Nah itu intinya cari makan bro. Oke. Nah, akibat cara mereka cari makan itulah Ya. justru ideologi kapitalis, ideologi komunisme itu justru itu yang menghadirkan ketidakadilan di muka bumi. Oke. Jadi ideologi kapitalis Beda dengan Islam. Islam itu bukan masalah makan bro. Iya, jadi masalah Rahmatan lil alamin. rahmatan lil alamin. Itu ideologinya. Oke. Ya, jadi menarik nih. Masalah ideologi komunis dan sosialis itu adalah masalah muaranya masalah materi juga ya. Ya. Materi masalah ekonomi dan sebagainya. Tentu ada kesenjangan di situ sehingga terjadi ya semacam apalah ya. Ya mereka kan sosialis ini antitesa dari liberalis ya. Kalau liberalis diserahkan kepada rakyat masing-masing, individu ya sifatnya. Ya. Tapi kalau komunis itu adalah Nah, negara yang mengendalikan. Iya, makanya asal katanya komunal. Iya, komunal. Nah, komunal gitu. Tapi kebanyakan komunal ini digerakkan dari kaum bawah memang, Pak. Kelas bawah dan, gitu kan. dan tipikal Kelas buruh mereka gitu ya. memang iya mereka komunal mereka menjadi masyarakat tempatan dia tidak Oh, kemana-mana oke. beda dengan kapital itu kan itu masyarakat mencari global, modal global ya sebenarnya. ya masyarakat Globalis. mencari modal Ya. akibatnya mereka berjalan mencari Ya, kan searching mencari. dia akhirnya mereka menjadi kolonial jadi komunal kolonial kapitalis melahirkan kolonial komunis dan komunal Komunal. Nah, emang kebanyakan kalau kita lihat Kalau yang menjajah kolonial ini dia menjajah berarti ekspansi gitu. yang banyak melakukan penjajahan di Kolonial. abad 20 itu kan di kan kolonial. Kolonial. Kolonial itu dilakukan oleh orang-orang yang berpaham kapitalis. Kapitalis. Berarti yang menjadi korban adalah komunalnya. Nah, sementara yang sifatnya komunis itu menempat ke tempat. Ya, oke. Nah, makanya di mana wilayah-wilayah yang dijajah oleh bangsa-bangsa barat pada Ya. waktu itu. Ya. Nah, komunis masuk juga di situ. Oke. Tapi dia masuk melalui ke masyarakat. Isunya itu adalah isu kok keadilan, padahal tidak juga. Ini masalah cari makan. Oke. juga sebenarnya. Ini masalah cari makan sebenarnya ya. Jadi, enggak. Jadi begini, yang menarik tadi yang saya tangkap, kalau paham komunis itu semua yang mengendalikan adalah negara gitu kan. Negara memfasilitasi rakyatnya gitu kan. Ya. Negara yang mengendalikan semuanya. Nah, kalau di Indonesia mirip seperti itu, Bang. Mirip Cuman mana? masalahnya mirip begini. Negara yang menguasai sumber daya alamnya, nah, ya kan? Cuma perbedaannya sedikit. Ya. Rakyatnya tidak diberikan fasilitas gitu. Ya. Nah, hanya bebas seperti paham kapitalis. Kan begitu kan? Tapi secara penguasaan negara menguasai hasil orang banyak. Sumber-sumber dayanya dikuasai. Informasi negara. yang kita dapatkan kan pemerintahan RRT. Ya, RRC. RRT entah mana yang benar takut tiba-tiba berubah sekarang. Dulu RRC, sekarang RT Tiongkok. Iya, entah mana pula. Kenapa mereka berubah? Antara Tiongkok dan Cina ini kan RRC dan RT. Tiongkok dan Cina. Sebenarnya Cina itu sukunya. Cina sukunya, Tiongkok itu bangsanya. Jadi susah. Cuman gini ya bro. Ya. Kalau Tiongkok itu memang dia komunis. Iya, iya. Dalam dia mengatur negaranya sistem komunis. Iya, Terbukti dengan satu partai. Betul. Nama komunal kan? komunal ya, Nah, itu partai. Satu partai. Cina itu Politik, ya, tapi ya. secara ekonomi dia kapital. Kapital. Berarti Untuk dua luar kelan. negeri, ekonomi luar negerinya. Oh. Dalam negerinya tidak. Tetap sosialis ya, tetap Sosialis. komunis ya, ya betul. Tetap sosialis. Paham ke dalamnya. Tapi di luar dia tetap ini. Cuman itu sebagai strategi saja saya pikir. Oke, oke. Pada akhirnya kalau kan pada akhirnya kalau dia sempat ini jadi orang menduga sekarang akan terjadi perang dunia ketiga Iya, yaitu iya, iya. perang laut Cina Selatan namanya. Ya. Jadi penantang incumbent sekarang kan yang incumbent yang merasa Terjadi berkuasa perang. kan Amerika kan? Iya. Ada penantang baru Cina secara Ya, geopolitik. jadi akan terjadi perang di laut Cina Selatan nanti. Iya. Jika menang misalnya nih, Berarti Cina Tunggu, menang. di Laut Cina Selatan itu kan identik dengan Ratu Selatan ya. Kok ini cara jangan samakan. ya, nggak muncul ya. Saya khawatir nanti ada Ratu Selatan yang muncul kan sebagai penengah.
dari Indonesia gitu. Kan beda. Oh, beda ya? Laut Cina Selatan. Nah, misal Dengan terjadi ini kuasa misal kan, selatan. misal nih kan, Ya, misal oke. bisa nggak terjadi kan. Laut Selatan ya. Nah, Minang misalnya Cina, Cina oke. di mana dia melakukan aktivitas ekonominya yang lebih cenderung kepada kapital Ya. untuk kebijakan luar negerinya, Ya. maka bisa saja nanti dia akan kembali cepat mensosialiskan pola sama juga Iya, dengan iya. dengan Amerika. Amerika Ya. kan juga mengkapital memasukkan paham kapitalisme Ya, kepada negara-negara yang menjadi Sekarang kalau menurut Bang Indra, kita kan sudah merasakan kalau bagaimana keganasan dari dan brutal dari sosialis atau komunis ya. Tapi kalau kapitalis itu sepertinya lebih humanis lah gitu. Artinya dia kan dia tidak seperti terjadi pertumpahan darah seperti komunis di Kamboja, ada Pol Pot gitu kan. Bro, Nah, gimana? jangan kalau bro bicara masalah ganas, keduanya sama aja ganas. Oh, sama ganasnya. Ah. Tapi kayaknya terkesan kapitalis itu lebih humanis gitu. Yang bilang komunis banyak korban karena kasus Pol Pot, Vietnam, Indonesia, Iya, kan. Lalu kapitalis tidak ada korban, jadi kalau Anda katakan Iya. itu sebagai humanis, itu yang mati di Irak, orang mati di Palestina, Oh iya, itu benar. kapitalis itu. Kapitalis ya. Itu yang dibunuh di Libya, Kapitalis ya. kan Amerika yang membunuh, yang ngepung-ngepung itu Iya, Amerika di iya. Afghanistan gitu. Benar, Apakah benar. itu kapitalis nggak jahat? Iya. Jahat. Jahat. Nah, ini kembali ke tadi, orang cari makan bro. Iya, iya. Kan ada Ekspansi. pepatah Minang kan. Ah. Daripada bercakap dia, nggak tahu dia cakap aja orang. Iya, iya, Yang iya. bodohnya orang. Dia pernah bercakap sama kamu? Daripada bercakap dia galang-galang. Dia bercakap aja orang. Bercakap orang ya. Nah, begitulah. Kapitalis ya, ingat. Kapitalis Indonesia sama saja, sama-sama aja ganas, sama-sama juga pernah membunuh orang. Oke, jadi kapitalis dan komunis sama-sama jahatnya. Nah, yang saja bedanya sekarang mungkin karena Kita tidak mengatakan jahat juga ya, karena ini adalah pemikiran Nah, manusia. sekarang tapi kenapa terkesan komunis itu lebih brutal? Kesan bro aja mungkin. Loh, karena di Indonesia sendiri sejarahnya lihatlah komunis bagaimana menyerang pondok pesantren gitu kan. Iya, caranya Itu kan juga. sejarah itu yang membuktikan. Di Indonesia ya. Dan sekarang terjadi di Cina itu sendiri, ya kan, penguasaan bagaimana otonomi dari kekuasaan dari komunis itu yang sifatnya sangat dominan gitu kan, sehingga semua diatur, sosial media diatur, mereka YouTube tidak ada di sana, ya kan? Ya, cuman bro, Nah, jangan di Cina salah, tidak ada bro. YouTube gitu. Google nggak Bayang, ada. Google nggak ada Google. Tetapi mereka membuat sendiri. Sendiri ya? Iya, membuat YouTube sendiri, namanya sendiri. Nah, jumlah ingat ya, Ah, Cina itu, Tiongkok itu penduduknya itu penduduk terbesar di dunia. betul betul. Di satu penduduk saja membuat Google ala Cina, Google ala Tiongkok, udah sama dengan pelanggan Google yang dibuat oleh Amerika. Oke. Sama labanya. Tambah sama. Cina itu ada dua. Cina Style, Cina style. Cina Pufel. Cina style. Nah, apa pula tuh? Negara Cina tuh. Oh, Cina people. Cina Pufel itu orang Cina yang ada di Cina people. Ya Cina Pufel. Cina Apel. Saya Cina people. Saya nggak tahu nih Cina people lah. Ini Cina people. Soplek itu dihapus ini. Bukan Cina people, Cina people ya. Cina ini, Apel. ini Jadi- bahasa Inggrisnya agak gini Cinaan jadi seperti ini pemirsa sekalian. Jadi Iya, iya. itu beda. Nah, Cina dalam bernegara, rakyat orang Cina itu satu hal yang Berbeda ya? Ya berbeda. Cina state dan Cina sekarang kelebihan siapa nama presiden Cina sekarang? Jinping apa? Saya nggak apa lagi Jinping. Jinping apa lah? Jinping. Iya, Jangan Jinping. malas saya menyebut namanya itu. Muak. Deng Siping, Ya, ya, itulah. Siping itu kan. Lebih enak nyebut Pak Jokowi deh. Lebih enak Jinping. Kalau Jinping ini sulit ya Pak Jokowi enak. Nah, iya enak. Tapi nggak ada hubungannya ya Pak Jokowi dan Pak Jinping gitu. Mudah-mudahan. Nanti kita dibully sama Pak Jokowi. Jadi Presiden Cina Oke. sekarang itu kelebihannya Iya. saya nengok adalah Iya. dia berupaya sekarang menyatukan antara Cina style ini dengan Cina people. Cina people ini. Dengan Cina people. Nah, ya. gitu. Iya. Sehingga terjadi satu kerjasama. Makanya kita lihat kan 10 tahun terakhir Iya, iya. kan banyak itu orang-orang yang beraskan itu Iya, iya, iya. itu banyak jadi presiden, jadi gubernur di mana-mana gitu kan, di Afrika, termasuk kita Indonesia kemarin seperti apa bentuknya kan. Nah, Iya. itu kemampuan Cina yang di negara, Cina style, Iya. mengelola Cina apa tadi? Cina people. Itu. Jadi kemampuan itu, nah itu ya, sehingga dia jadi sebuah kekuatan. Oke. Nah, yang bisa
kendalikan. Sama sebenarnya orang Minang ini kan mirip juga tuh Ya, antara provinsi Sumatera Barat mampu mengendalikan perantau-perantau Minangnya yang ada di mana-mana, dia menjadi sebuah kekuatan pembangunan di ininya. Dan orang Minang ini hebat, Pak. Maka dia dijegal sampai sekarang. Kenapa? Kenapa orang Minang tidak pernah jadi presiden? Tahu nggak kenapa? Hah? Kalau sempat orang Minang jadi presiden, maka separuh istana kepresidenan akan jadi rumah makan gitu. Tidak juga pakai rambut ya ada sih. Tukang jahit. Sayang kan. Ini ruang kosong dari dimanfaatkan. Kalau kita buka ini berapa puluh ampera kan? Ya, jadi itu. Nah, Ini hanya guyonan saja ya. ya, Tapi jadi orang Minang itu hebat. kesimpulannya adalah Ya. Ini saya pula menyimpulkan ya, saya ini enggak. diwawancari. Ini teman saya ini pendampingan bagian dari orang Minang asli, maka dia ide-idenya itu sangat segar gitu kan. Nah, seperti Tan Malaka lah ya. Tan Malaka. Siapa lagi dari sana dulu? Tan siapa? Itu kan Tan Malaka. Tan Malaka siapa? Pak Sultan Malek. Malek kok Kak. Tan Malaka. Iya, ya kesimpulannya ideologi baik itu komunis maupun liberalis itu sama jahatnya kata gitu kan. Intinya adalah ujung-ujungnya dia hanya masalah cari makan, hanya masalah motif ekonomi saja gitu kan. Iya. Nah, sama halnya kolonial, bagaimana ekspansi menjajah negara-negara kita, sama Nah, halnya juga seperti seperti contoh komunis. ya, contoh lagi. Ya. Liberal dalam hal bertuhan itu tanda petik. Iya, liberal. Itu tidak terlalu mengganggu, itu urusan pribadi, Ya, urusan itu dia. masing-masing. Kalau komunis, Kalau komunis, kendalikan semua. Tuhan itu mengganggu sebetulnya Benar. kan Karena mengganggu menurut orang Marxisme, cari makan, karena menurut Marxis dalam konsep Marxisme itu adalah agama itu adalah candu gitu kan. Nah, ini bahaya statement seperti ini. Ini kan paham dari komunis gitu. Marxisme mengatakan agama candu, Bang. Maka orang-orang paham komunis tidak boleh di waktu beragama. tahun 65 sebelum Iya. terjadi peristiwa pemberontakan di 30 SPKI, Ya, kan ada lembaga yang disinyalir itu adalah untuk afiliasi kepada Partai Komunis Indonesia, yang yaitu berafiliasi Lekra, kepada kan? komunis. Itu membuat Petra. sebuah teater, Lekra itu membuat Petra. sebuah teater, saya lupa ke tahun 64 atau Iya. awal 65, itu judul teaternya apa ya, Ketika Tuhan Mati. Oh. Nah, ini ini- propaganda ingat. Ini mereka masuk dari jalur Jadi budaya, ketika Tuhan itu seni. mati, ketika Tuhan itu mati, ada yang buat kan apa yang dilakukan Nah, saya orang. teringat lagi nih Bang, Ah. tentang tunggu. Saya teringat kalau bicara teater masalah seni, ya kan? Bagaimana ini adalah propaganda melalui jalur seni, ya kan? Masalah ideologi ya, propaganda ideologi. Saya ingat Propaganda kemarin itu beda dengan propam gitu. iya, Atau propaganda. puisi. Propaganda. Nah, jadi saya teringat dengan apa? Ada dulu penyair kidung lebih baik daripada apa? Kidungku apa ingat? Tusuk konde. Ah, iya. Saya ingat dengan tusuk konde. Ini propaganda juga ini ya. Dia mengatakan saya tidak busuk. busuk. Nah, saya bahkan pernah membuat puisi ya dalam untuk menandingi beliau ini masalah tusuk konde ya, lebih baik daripada Nenek tuh ditandingin dia. seperti itu. Ini propaganda lewat jalur seni dan budaya. Lanjut Bang. Apa aja lanjutkan nih? Jadi Udah salah cepat nih ya? iya. Oke. Saya Baik. mau ini izin nih, saya mau ngetip nomor cadangan nomor 7. Oke. Bisa Biasanya satu khatib menit. cadangan gitu ya. Kalau saya dulu memang khatib nomor 1, cuman sekarang ya sudah jarang lagi ya. Karena kita sadar diri juga dengan ilmu kan. Ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semua apa yang kita bincangkan ada manfaatnya sebagai informasi. Jangan lupa dipoto tuh. Oke, siap. Informasi sekalian pemirsa, jangan lupa subscribe channel Kami Riau. Mudah-mudahan dengan dukungan kita semua kami terus semangat untuk membuat video bersama Bang Indra Hanafi, dan juga kita juga besok akan mewawancarai tokoh-tokoh lokal ya, seperti anggota dewan ya. Kita akan banyak yang kita bincangkan. Tapi saya bukan tokoh lokal, bro. Tokoh nasional, Interlokal. interlokal ya, Nah, atau intralokal gitu. Ya. Interlokal lah. Enggak, beliau ini tokoh apa yang berpikir global tapi tiketnya lokal, tinggalnya gitu, tinggal masih lokal. Tapi Sebenarnya menjadi guna ingin nasional. membuat global aja, kesempatan itu nggak ada. Bro. Oke. Nasib apa? Kalau kata penyair Amir Hamzah, tiba saatnya belum waktunya. Ya, Tiba waktunya belum saatnya. Anda simpulkan sendiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.